ibadah anak sekolah minggu. 1. Duduk yang rapi. 2. Tidak lari-larian. 3. Tidak sambil makan. 4. Tidak sambil main game. 5. Persiapkan Alkitab kalian ya. 6. Persiapkan persembahan. Hai adik-adik, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan kakak sekolah minggu. Dan pemusik kita untuk hari ini adalah Kak Elsa dan Bang Yohanes. Mari kita mulai ibadah. Salam sehat, cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, yang cantik, yang ganteng, ketemu lagi dengan Karani dan Delti. Nah, hari ini kita akan beribadah bersama-sama teman-teman walaupun adik-adik masih tetap di rumah dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lain dan pemusik kita ada Kak Elsa dan Bang Yohanes. Nah, adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk saat teduh sejenak. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 sampai 2. Minggu buat kita semua, anak-anak kami sekolah minggu Jemaat GKPI Cikarang Baru. Ibadah sekolah minggu ini akan kita buka di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau tidak akan membiarkan kami piatu, sebab Engkau akan mengutus seorang penolong dan penghibur bagi kami. Dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak akan dapat mengenal kehendak-Mu sepenuhnya. Oleh sebab itu,
pada hari yang Engkau kuduskan ini, tuntunlah kami, supaya kami menyambut kegenapan janji-Mu dengan setulus hati. Kiranya Engkau berkenan kepada kami, orang-orang berdosa ini. Utuslah Roh-Mu untuk melembutkan hati kami yang keras, supaya segenap jiwa dan raga kami tertuju kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik masih bersemangat hari ini? Untuk itu kita mau bernyanyi Matahari Bersinar Terang ya adik-adik. Ayo kita bernyanyi ya. Kak Kiki, kalau kita habis nyanyi Matahari Bersinar Terang, kita tuh jadi terpukau dengan ciptaan Tuhan yang sangat indah. Iya, betul. Untuk itu adik-adik kita nyanyikan lagu pujian kita, Sungai Sukacitaku. Kembali lagi, hari ini kita akan mengingat dan membacakan 10 hukum Tuhan. Dan hari ini adalah hukum Tuhan atau perintah Tuhan yang kelima sampai yang ke-10. Yuk mari kita ucapkan bersama-sama agar tetap diingat. Nah kakak ada sedikit berbeda hari ini ya. Kakak mau nyanyikan biar adik-adik juga sambil mengingatnya gampang ya. Dengarkan adik-adik, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang kelima sampai ke-10. Perintah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Perintah yang keenam, jangan membunuh. Perintah yang ketujuh, jangan berzina. Perintah kedelapan, jangan mencuri. Perintah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Perintah yang ke-10, jangan mengingini milik orang lain. Oke adik-adik, itulah
hukum Tuhan, perintah Tuhan yang kelima sampai ke-10 hari ini, kiranya adik-adik dan kita semua dikuatkan untuk melakukan hukum Tuhan tersebut. Amin. Adik-adik, kita sudah bernyanyi dan sekarang kita akan menyambut firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu pujian kita, baca kitab suci. Shalom adik-adik, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik, duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Kakak akan ajak adik-adik untuk bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa yang baik, Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan. Kini tiba saatnya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah setiap hati kami agar kami dapat dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah berapa kali kamu berdoa? Dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Teman kita Alisa Nenggolan akan membacakannya bagi kita semuanya. Pembacaan firman pada hari ini tertulis pada Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14 dengan judul Rasul-Rasul Menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan berdasarkan nats tadi menceritakan bahwa kembalinya murid-murid Yesus dari Bukit Zaitun menuju Yerusalem. Perjalanan mereka itu jauh loh adik-adik, sekitar 2000 langkah. Wah, lelah sekali ya pasti ya kalau kita berjalan sejauh itu. Nah, setibanya mereka di Yerusalem, ada seorang yang baik hati memberikan tempat penginapan untuk mereka kembali ke tempat tersebut. Lalu, murid-murid Yesus beserta ibu Yesus yang disebut Maria dan saudara-saudara Yesus naik ke tempat itu untuk berkumpul dan berdoa. Nah, adik-adik, dalam menjalankan tugas dari Tuhan Yesus, yaitu menyebarkan Injil, murid-murid tidak gampang loh melakukan itu. Mereka bergumul, mereka merasa khawatir apakah mereka bisa melakukan penyebaran Injil sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, dikatakan dalam ayat 14, mereka bertekun dengan hati dalam doa secara bersama-sama. Mereka berdoa untuk mengetahui apa ya maksud Tuhan kepada setiap mereka. Murid-murid berdoa meminta hikmat daripada Tuhan. Mereka sadar bahwa berdoa adalah cara meminta pertolongan kepada Tuhan.
Doa itu juga sebagai salah satu komunikasi dengan Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan murid-murid lagi, tetapi murid-murid percaya melalui doa, Tuhan akan mendengar dan menjawab apa saja yang kita minta kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dalam cerita tadi, murid-murid Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita diajarkan untuk berdoa. Doa itu penting loh adik-adik dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Doa itu nafas dari orang Kristen. Kalau kita nggak berdoa, kayaknya rasanya kurang gitu ya. Hambar, ada aja yang kurang dari hidup kita. Benar nggak adik-adik? Pasti benar ya. Nah, berdoa itu juga harus dengan kesungguhan hati adik-adik. Atau dengan kata lain, nggak boleh main-main loh. Nggak boleh terburu-buru atau seenak-enaknya kita mengucapkan doa kepada Tuhan. Kita harus tenang, menyampaikan apa saja yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan, supaya Tuhan mendengarkannya. Kakak mau tanya nih adik-adik, berapa kali ayo adik-adik berdoa dalam satu hari? Berapa kali? 3 kali? 5 kali? Atau bahkan hanya 1 kali? Kayaknya kedikitan ya 1 kali aja. Apa aja doa yang adik-adik lakukan? Panjatkan doa apa aja? Apa cuma doa makan? Pertama ya, doa bangun tidur, doa mau belajar, doa mau makan, doa ingin pergi, doa ketika sakit, doa mendoakan orang kesulitan, doa mau tidur. Waduh, banyak banget ya, lebih dari 1 kali ya. Nah, adik-adik, siapa aja sih yang kita doakan? Ayo ingat-ingat, mama papa kah? Abang kakak kah? Atau siapa saja? Jangan lupa sebut mereka dalam doa kita ya. Begitu juga dengan orang-orang di sekitar kita, orang yang sedang sakit, orang yang sedang kesulitan. Pada saat ini kita merasakan apa juga? Merasakan masa pandemi. Jangan lupa sertai situasi yang adik-adik rasakan ya. Nah, adik-adik, kakak mau tanya lagi. Siapa di sini adik-adik yang malas kalau disuruh berdoa? Ada nggak ya? Kalau mau doa makan nih di rumah, mama papahnya tunjuk kalian ada yang malas nggak? Semoga tidak adik-adik ya. Kakak mau ajak di sini adik-adik untuk berkomitmen melakukan doa-doa kita setiap hari. Dari tadi bangun tidur, makan, sampai tidur. Jangan lupa ya. Serius semuanya mau berdoa? Ya, kakak yakin kita mau berdoa. Oke? Karena doa itu adalah nafas bagi setiap kita orang percaya. Terima kasih adik-adik. Ingat, saat ini kita akan menaikkan juga aktivitas kita. Tugasnya adalah kalian merekam 1 video pribadi. Yang tadi ya, rekam video pribadi kalian dalam durasi 2 menit. Jangan lupa ya, kirimkan aktivitas kalian kepada kakak sekolah minggu. Kakak mau tunggu loh komitmen kalian. Oke, terima kasih. Adik-adik, demikian firman Tuhan. Kita akhiri firman Tuhan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami Bapa, anak-anak Tuhan yang selalu taat dan selalu rajin dalam berkomitmen kepada Tuhan. Terlebih lagi menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi, berdoa dulu. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menghantarkan kita di dalam mengumpulkan persembahan kita tertulis di Roma pasal 12 ayat 1a. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita mengumpulkan persembahan di dalam sukacita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak kami yang dikasihi Tuhan.